Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing sebuah produk yang bakalan ngebantu banget buat bikin video-video unboxing. Unboxing yang buat unboxing. Ini dia produknya. Viltrox DC70 Mark II. Ini harganya 1,4 jutaan. Kenapa saya unboxing ini? Karena saya juga emang butuh. Ini namanya produknya Field Monitor ya Sob. Saya butuh ini buat jadi monitor tambahan untuk kamera, karena sebenarnya kalau pada saat unboxing kayak gini ada dua kamera Sob, yang di depan yang kamu lihat ke muka ini dan satu lagi di atas yang ngelihat menghadap ke meja. Nah kalau misalkan menghadap ke meja kayak gini kan saya mesti lihat ke atas buat ngepasin gitu ya. Nah kalau pakai field monitor ini, monitornya bisa saya pasang di sebelah sini, jadinya nggak kelihatan kamera. Saya nggak perlu tengok-tengok ke atas lagi, jadi tinggal lirik dikit aja udah pas atau belum. Oke, kita unboxing langsung ya. Nah, ini produknya Viltrox DC70 Mark II. Udah support 4K dan ini udah 7 inch ya layarnya. Tapi sebenarnya monitor LCD-nya ini cuman 600 pixel aja, 1024 x 600 pixel. Oke, di belakang sini bisa didapetin fitur-fiturnya ya. Dia ada loudspeaker, punya headphone port. Terus untuk power supply-nya dia bisa pakai power adapter yang 8 volt sampai 18 volt ya. Terus kalau baterai bisa pakai baterainya Sony nih, Sony yang lama, NPF 550, 570, 770, 960, dan 970. Oke, kita buka langsung aja ya, karena saya nggak ngerti nih tulisannya kayak gimana, apaan aja isinya. Polos banget ya ininya, kardusnya. Nah, yang pertama kita dapat adalah ini, buku panduan yang bahasanya tuh bahasa Inggris dan bahasa Cina. Kemudian ini ada kabel ya, kabel, kita lihat kabel apa ini. Oke, ini dia kabel HDMI Sob, HDMI ke micro HDMI, dan ini panjangnya cuma setengah meter Sob. Panjang segini tuh nggak cukup kalau buat saya, karena kameranya di sini dan field monitornya pasti di sana, jadi sekitar 3 meteran lah minimal yang saya butuh. Ini cuma setengah meter, jadi saya terpaksa harus beli lagi. Terus ini ada kabel lagi. Kita lihat ya, ini kabel apa. Ini kabel HDMI to mini HDMI Sob. Biasanya Sob, kalau kabel yang pakai mini HDMI gini tuh buat kamera-kamera lama ataupun kamera yang handycam. Ya, lumayan walaupun nggak pakai. Terus di sini kita juga dapat apa nih? Ini mount nih. Mountnya buat ke Hotsu ya. Jadi bisa diatur-atur sudutnya. Kita lepas dulu. Nah, jadi bisa diatur-atur sudutnya. Ini nanti buat ke ininya, buat ke field monitornya, dan di sini buat dipasang di kamera. Jadi lumayan ya, bisa diatur-atur ya. Oke. Terus udah yang nggak ada lagi, dan ini kita dapat pouch. Pouchnya lumayan Sob. Oke, kita lipat dulu biar rapi. Nah, ini dia Viltrox DC70 Mark II. Dan ini kok tebal banget ya. Kelihatan kan tebalnya. Oke, oh ya, ini ternyata ini tuh udah dipasangin hood dari sana ya Sob. Jadinya kalau hood gini, ini tuh bisa dipakai di luar ruangan, jadinya layarnya tuh nggak silau karena sinar matahari. Jadinya lebih enak, dan hoodnya ini bisa dilepas ya harusnya ya, karena nggak semua orang suka pakai hood. Bisa Sob, dilepas gini aja. Nah, kita udah dapat hood ya, lumayan, dan kayak gini. Ini layar 7 inch dengan bezel yang lumayan tebal, ya nggak perlu tipis-tipis sih, karena ini nggak dibawa tiap hari kan. Nah, di bagian belakang sini kita bisa temuin ya, ini ada untuk pengait baterainya, baterai release. Terus ada HDMI in, HDMI out, ada DC in. Sayangnya kita nggak dapat adapter DC ya. Baterai juga kita nggak dapat, jadi kita mesti beli baterai atau adapter terpisah. Nah, di sebelah kanan sini kita bisa temuin ya, ada buat skru ukuran 1/4, terus ada USB mini, ini masih mini USB. Terus juga ini buat kendalinya, sistem kendalinya, dan ini switch on off-nya. Nah, di sini juga ada drat buat ini ya, buat tahu 3/4 apa 1/4. Ini juga di sini juga ada. Nah, ini ada audio video in buat masuk ke sini. Ini biasanya pakai RCA nih kalau kayak gini. Nah, terus ini ada buat output ke headset Sob. Sementara di bawah ya kayak gini juga. Ini apa ya, lubang apa ya?
nggak tahu nih lubang apa, nggak ada keterangannya. Nah, karena Viltrox DC70 Mark II ini nggak dapat baterai, nggak dapat juga DC adapter, jadi saya terpaksa beli baterai terpisah. Dan baterainya yang saya beli itu mana ya? Nah, ini dia. Ini baterainya, ukurannya gede sob, NP-F970. Ini baterainya saya beli, kamu bisa cek ya di review video, ini saya beli harganya 200.000 sob, baterainya aja. Dan ini awet banget dipakainya, karena ini gede ya, 6600 mAh. Gede banget baterainya. Oke, kita nyalain ya. Kita pasangnya gini aja. Terus switchnya kita nyalain. Op. Nah, dia udah nyala ya. Viltrox. HDMI no sinyal under. Ngerti under apa? Nah, di sini ada fitur-fiturnya ya. Kita bisa di sini pakai sistem kendali di sini, wheel kendalinya. Picture, kita bisa pilih tekan. Kalau mau pilih lagi, kita tekan lagi. Kita bisa ganti-ganti vivid, standar, use soft, dan sebagainya. Kita pakai vivid aja biar enak. Di sini kontras, brightness, bla 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 bla. Kalau kita mau atur semuanya. Nah, terus kita return buat pilih ke function. Nah, di function ini ada picking color, fast color, exposure, monokrom. Nih monokrom kita bisa rubah-rubah ya, bisa blue aja, green aja, atau red aja, gray aja juga bisa. Kita offin. Ada aspect ratio, pix to pix, scan mode, ada flip horizontal, terus ada juga flip vertikal di sini. Nah, flip vertikal ini penting karena kan kalau di atas ini biasanya kameranya posisinya terbalik. Kadang-kadang ya posisinya kameranya terbalik, jadinya mau nggak mau tampil di layarnya juga pasti terbalik. Nah, untuk flip vertikal ini kita bisa lihat tetap dalam kondisi normal sob. Terus di sini juga ada freeze. Freeze ini fungsinya buat supaya tampilan pada layarnya ini tuh tetap yang nggak berubah walaupun kamera digeser-geser. Terus ada zoom. Ya, zoom ini bisa sampai 5 kali zoom ya, tapi ini digital. Ini kita buat ngebantu aja sih sebenarnya. Ya pastinya nggak saya pakai sih. Ada kamera mode dan di sini ada mark ya, ada screen mark, center mark, dan lain-lainnya. Ada other setting. Input source-nya kita bisa pilih kita mau HDMI atau mau pakai AV. Nah, kita lagi pakai HDMI ya. Terus ada ini menu setting juga, ada bahasanya kita bisa pilih, kita bisa reset, volume speakernya bisa kita rubah juga, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita cobain ya, kita hubungin ke kamera yang di atas. Kebenaran saya juga udah beli ya, ini kabel HDMI to HDMI. Ini kabel HDMI to HDMI ini harganya kemarin saya beli itu cuma 30 ribuan, 5 meter. Cuma saya beli lagi adapter buat HDMI to mikronya, itu 20 ribuan, jadi sekitar 60 ribuan lah. Kamu bisa cek review video ya untuk kabelnya ini. Oke, jadi kita pasang di sini ya sob, di HDMI in. Atau balik. Nah, langsung sob, kelihatan kan? Langsung nyala tuh, bisa kelihatan dari kamera yang di atas langsung ke sini. Dan kualitas layarnya kayak gini sob. Ya setidaknya lumayan lah, walaupun ini kalau menurut saya sih agak buruk ya. Cuman karena saya taruhnya tuh nggak deket-deket ya, agak jauh, jadi nggak, lumayan lah, setidaknya membantu. Karena kalau misalkan pakai handphone, emang sih kamera saya ini kan pakai Sony ya. Kalau pakai handphone ada softwarenya, jadi pakai WiFi. Itu ada laggingnya, sering patah-patah, terus ada delaynya lumayan, jadinya nggak nyaman juga sob. Dan itu juga bikin baterai kamera cepet habis. Kalau saya butuh syutingnya lama, misalkan setengah jam gitu, bisa aja baterainya habis di tengah jalan, karena dia butuh buat WiFi juga. Jadi untuk proses kabel kayak gini kan jadi lebih nyaman, karena kondisi kayak gini tuh bikin baterai kamera tuh lebih awet. Oke, sekian dulu aja videonya. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Semoga videonya bermanfaat.